Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran video ekonomi kami. Saya Amel Aulia dan Saya Desi Amelia. di dunia yang terus berkembang seperti sekarang ini, pemahaman tentang ekonomi bukan hanya bernilai untuk sekolah, tetapi sangat berguna juga bagi kehidupan sehari-hari. Kenapa harga cabai bisa naik dan turun? Atau harga diskon bisa cepat habis dibeli orang? Nah, tonton ya sampai habis, karena jawaban itu ada di video kami. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar dan paling penting dalam ilmu ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Mulai dari pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, sampai bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran bisa membentuk harga di pasar. Semuanya akan kita kupas tuntas dengan cara yang asik, mudah dipahami, dan pastinya seru. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik dan catatlah poin-poin yang penting. Dan jangan lupa belajar. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga dan barang tertentu. Apa sih penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk dijual kepada konsumen pada tingkat harga atau jasa tertentu. Apa sih bunyi hukum permintaan dan penawaran? Bunyi hukum permintaan adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang akan naik. Artinya berbanding terbalik antara harga barang dengan jumlah barang. Sedangkan bunyi hukum penawaran adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang juga naik. Jika harga barang turun, maka jumlah barang juga turun, berbanding sama atau lurus. Apa sih jenis-jenis permintaan dan faktor yang mempengaruhi permintaan? 1. Permintaan langsung. Permintaan yang langsung terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa. 2. Permintaan tidak langsung. Terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa sebagai input. 3. Permintaan elastis. Permintaan yang sangat sensitif dengan perubahan harga. Keempat, permintaan inelastis. Yang tidak sensitif terhadap perubahan harga. Kelima, permintaan komplementer. Yang terjadi ketika konsumen membeli dua atau lebih barang jasa saling melengkapi. Keenam, permintaan substitusi. Yang terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa yang dapat menggantikan barang atau jasa lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga. Yang kedua, faktor pendapatan. Yang ketiga, faktor preferensi. Yang keempat, faktor harga barang lainnya. Yang kelima, jumlah barang penduduk. Yang keenam, faktor musim. Yang ketujuh, faktor teknologi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, faktor kebijakan pemerintah. Apa sih lambang permintaan dan penawaran? Lambang permintaan adalah demand, sedangkan lambang penawaran adalah supply. Bagaimana sih bentuk dari kurva permintaan dan penawaran? Bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah diminta. Sedangkan penawaran bentuknya naik dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan hubungan searah antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang teori permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Kami udah bahas mulai dari pengertian, hukum permintaan, dan penawaran. Faktor-faktor yang memengaruhinya. Mungkin kedengarannya sangat rumit, tapi kalau dipahami pelan-pelan, sebenarnya ini adalah dasar dari aktivitas ekonomi di sekitar kita. Bayangkan saja, setiap kali kamu belanja di pasar atau beli jajan di kantin, tanpa sadar, kamu sedang berinteraksi dalam sistem permintaan dan penawaran. Keren kan? Jadi, jangan lupa tonton video ini lagi kalau kalian masih bingung. Dan jangan lupa catat-catat poin-poin yang penting.
Sekian video dari kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dan terima kasih kepada Bu Ari selaku guru mapel yang telah mengajari kami tentang penawaran dan permintaan. Kami akhirin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.